Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih ya, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Baik Pisces, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu kaum Pisces yang belum move on dari dia si Yayang mantannya kamu ya. Nah, jadi di sini kita akan cari tahu gimana kira-kiranya energi terkininya dia terhadap dirimu. Namun sebelum Mari memulai pembacaannya, Mari harus kasih tahu kamu dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya resonate bagi sebahagian kaum Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Dan yang lebih penting Mari harap kamu mampu berbijaksana ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Lanjut langsung saja. Nah, ada kemudian ada di sini. Berikutnya ada ini dan kemudian ada di sini ya. Berikutnya ada ini, kemudian ada di sini, ini dan ini. Waduh. Kalau melihat sih mantannya kamu ini tuh dia sepertinya nggak bilang ya bahwa dia sudah jadi mantannya kamu, gitu loh. Nah jadi kalau Mari bilang sih ini gagal move on ya si kawan ini, enggak gagal move on dia gitu ya, nggak mau dia ini tuh Mari lihat lepas dari kamu, nggak mau. Gitu loh. Kok kayaknya tidak maunya dia lepas ini dari kamu. Ini tuh karena ada rasa tanggung jawabnya dia ini ke kamu. Gitu loh. Nah jadi kayak bisa. Jangan-jangan seseorang ini tuh punya gambaran ya. Bahwa kamunya itu tuh gak akan mampu. Kalau menjalani hidup tanpa dia. Gitu loh. Seolah-olah kayak dia ini tuh seseorang yang kamu butuhkan. Gitu loh. Ya. Nggak akan bisa kamunya itu tuh tanpa dia tumbang hidupnya kamu. Kira-kiranya begitu menurut si seseorang ini. Gitu. Ya. Jadi kayak harus ada peran bantuannya dia baru bisa bikin hidupnya kamu itu tuh nyaman, stabil, tentram. Gitu. Apa dia kayak ngerasa dia seperti superhero atau dia merasa dia Wonder Woman? Seperti itu ya. Jadi kayak tugasnya dia sebagai superhero Wonder Woman ini tuh ya harus menyelamatkan kamu, harus menolong kamu gitu loh. Harus menjadi pahlawan dalam hidupnya kamu. Nah di sana. Jadi Mari nggak tahu apa yang melatar belakangi perpisahannya kamu dengan si dia. Tapi Mari lihat gini ya. Nggak akan segampang itu dia boleh masa bodoh sama kamu. Gitu. Nggak bisa di sana ya. Jadi kayak bukan soal apakah dia kasihan nengok kamu ya. Ada cara pandangnya dia iba ketika melihat kamu gitu ya. Oh tidak. Tapi balik lagi ada kegagahan dari dalam dirinya. Yang nampaknya kegagahan itu tuh harus diekspresikan kepada kamu. Nah di situ ya. Jadi kayak kalaupun misalnya kamu yang meminta perpisahan dengan dia, gitu ya. Tapi bisa itu tuh dia anggap kayak keinginannya kamu itu tuh keinginan yang masih mencela-mencela, gitu lah. Keinginan yang kok kayaknya itu tuh bukan satu keputusan yang baik juga bagi kamu di sana. Dan dia bisa tuh kayak nggak nganggap keputusannya kamu itu tuh keputusan yang sudah final ya. Ntar juga bisa berubah kamu, gitu dianya. Ntar juga berubah, gitu. Jadi kayak seolah-olah seseorang itu menjengkal kamu, gitu loh. Menjengkali kamu. Ya, kamu lemah, tak berdaya, kamu nggak akan sanggup menghadapi dunia ini tanpa didampingi oleh dia, gitu. Jadi seolah-olah kayak kamu itu tuh, oke lah, mungkin kamu mandiri, mungkin kamu wanita yang tough, gitu ya. Laki-laki yang beneran laki-laki, gitu. Tapi kamu butuh pasangan gitu loh. Kamu butuh partner yang kuat juga. Dan partner yang kuat itu tuh menurut dia di antara 8 miliar manusia di muka bumi ini cuman dia yang sanggup. Nah gitu loh. Cuman dia yang mampu mendampingi kamu. Gak ada yang orang yang sanggup gitu loh. Menghadapi kamu dengan segala macam kenegatifan dalam dirimu. Kamu rewel, misalnya kamu pemarah, kamu punya kebutuhan hidup yang besar, contohnya seperti itu ya. Nah, itu. Jadi nggak ada yang akan mampu untuk
menyeimbangi kamu gitu. Hanya dia satu-satunya di situ. Itu loh, ya. Nah, terlebih-lebih misalnya kalian berdua ini tuh perpisahannya ketika dalam status pernikahan, ya. Nah, jadi di situ kan juga ada tanggung jawab ya terhadap anak-anak. Kalau Mari bilang mungkin dia boleh gagal sebagai suami, gagal sebagai istri, tapi nampak-nampaknya seseorang ini tuh tidak mau gagal sebagai orang tua, gitu ya. Tidak mau dia gagal sebagai ibu, sebagai bapak, gitu ya. Untuk membesarkan anak-anaknya kalian gitu. Makanya dia mau nggak mau itu tuh karena tanggung jawab kepada anak-anak, ya secara otomatis dia juga bisa bertanggung jawab kepada kamu, gitu ya. Nah, katakanlah mungkin kamu memang hebat ya, bisa menjadi single mother gitu ya. Mungkin kamu mampu sebagai seorang bapak ya, yang membesarkan anak-anaknya kalian sendiri gitu. Tapi dia bilang akan ada titik-titik masanya kamunya itu tuh kayak akan kewalahan sehingga kamu akan butuh dia. Nah, seperti itu ya. Dan lagi-lagi mentalnya dia sebagai orang tua kuat sekali gitu. Jadi ya mau nggak mau ya harus tetap terhubung dengan dirimu. Nah, di sana ya. Atau kemudian ini bisa ketika dia yang menggagaskan tentang perpisahan, tapi kayak biasanya itu kan di pengadilan ya, status perceraian terjadi, tapi kayak misalnya ibu dan bapak harus masih punya tanggung jawab. Ya udah, dia mau tunduk kepada keputusan negara gitu loh, yang dimana dia harus hadir dalam hidupnya kamu juga, dalam hidupnya anak-anak kalian juga, misalnya di sana ya. Nah, tapi andaikan kalian ini tuh ceritanya masih pacaran ya, jadi perpisahan itu tuh ketika belum sampai ke pernikahan, hanya mentok-mentoknya di pacaran. Nah, ketika kalian pacaran itu, percaya atau nggak percaya kamu, dianya sempat itu ya mempersiapkan dirinya untuk menjadi suamimu, mempersiapkan hidupnya untuk menjadi istrimu gitu loh. Nah, jadi mari lihat, mental yang seperti itu masih terbawa-bawa hingga sampai saat ini, walaupun ketika kalian sudah berstatus mantan gitu loh. Nah, jadi mari lihat, berarti bisa dianya itu tuh ya, terlepas dari apalah kesalahan yang dia lakukan misalnya seperti itu ya, makanya kamu minta berpisah. Namun dibalik dari kesalahan-kesalahannya dia, ada di situ tuh sudah sempat belief sistemnya dia bahwa iya aku ini tuh bersama dengan kamu gitu. Ya, hidupnya aku ini tuh ndak bisa lagi kupungkiri tanpa dalam hidupnya aku ini tuh nggak bisa kupungkiri lagi bahwa kamu ada gitu. Ya, kamu benar-benar diterima oleh alam sadarnya dia atau alam ketidaksadarannya dia. Ya kan, kamu benar-benar di situ tuh diterima. Makanya dia nggak akan bisa itu tuh lepas dari kamu, nggak akan bisa. Terlepas dari apakah kamu masih menginginkan kehadirannya dia dalam hidupnya kamu atau tidak ya. Tapi boleh-boleh orang ini tuh kayak nggak peduli itu. Ya, wah aku kan sudah ya peraturan negara bahwa aku membiayai kamu sampai kamu bertemu dengan pasanganmu misalnya seperti itu ya. Ya aku harus membiayai anak-anak sampai anak-anak ini tuh dewasa. Jadi jangan-jangan anak-anak tuh di bawah pengasuhan kamu kan seperti itu ya. Nah, atau kemudian ya tadi karena dia sudah punya konsep dia menjadi bagian dari hidupnya kamu gitu ya. Kamu adalah bagian dari tanggung jawabnya dia. Jadi enggak gampang untuk mengganti belief system ini tadi, mengganti konsep diri ini tadi. Enggak bisa dianya. Nah gitu ya. Mungkin dia memang boleh lah ya gagal dia ketika mencoba untuk rekonsiliasi dengan kamu. Gitu. Tapi walaupun kegagalan rekonsiliasi terjadi ya, nah, di situ tuh dia tidak akan bisa rela sesegera mungkin melepaskan dirimu. Nah gitu. Jadi ini tuh orang yang menolak ya
menyandang status sebagai mantannya kamu Pisces gitu ya. Di sana. Dan kalau energi-energi kayak gini, katakan kamu ngotot, nggak mau lagi gue sama dia, ogah ya. Bahkan katakan ketika kamu siap membuka diri akan kehadiran pria lain ataupun wanita lain. Tapi bisa itu tuh nanti niatannya kamu digugat sama dia, diganggu sama dia, diintervensi sama dia. Gitu. Waduh, kamu nggak boleh nih punya pasangan lain, gitu dianya, ya. Bisa itu, ya. Dia usahakan memporak-porandakan hubungan barunya kamu, gitu loh. Ya. Mungkin cara dia mengganggu kamu itu tuh dengan memberikan pendapat. Wah, kamu gak cocok tuh sama cewek itu. Wah, kok kayaknya kamu jatuh nilai kamu. Kalau kamu dengan si cowok itu, gitu dianya. Ya, seolah-olah ada di situ tuh mau memberikan ini ya, pandangan ke dirimu gitu. Tapi ya tadi itu tuh mari lihat sih dalam rangka menggagalkan ya. Dalam rangka menggagalkan langkah besarnya kamu menata hidup tanpa dia. Di sana. Ya, nggak bisa. Kamu tuh nggak boleh kemana-mana. Kamu tuh nggak bisa sama siapa-siapa. Gitulah. Ya. Secara dorongan naluriah, dia akan datang itu untuk mengusik. Itu kalau mari lihat. Ya, akan datang itu untuk mengganggu kamu. Gitu. Karena kalau dikatakan soal apakah seseorang ini tuh masih cinta sama kamu atau enggak, mari bilang sih masih ada ya cinta itu. Masih ada. Gitu loh. Masih ada juga memang rasa sayang itu. Gitu ya. Nah, jadi mau untuk mematikan perasaan cinta dan rasa sayang ini, bisa-bisa dia kok kayaknya enggak mau juga ya. Bukannya dia katakan dia enggak mampu untuk mematikan perasaan itu kepada kamu. Tapi di sini tuh Madlet dia bilang, enggak, aku enggak mau, ngapain. Gitu. Enggak lah, enggak ngeganggu juga kok. Kalau aku tuh masih cinta sama kamu, gitu dianya. Di sana ya. Jadi ya kayak dia rasa nggak perlu akhirnya itu tuh mewajibkan diri move on dari kamu, nggak perlu di sana. Ya mungkin konsep hubungan akan berbeda ceritanya, gitu kan? Tapi ya kamu harus ada. Seolah di sini tuh dia kayak nggak mau menerima ya. Bagaimana pola pandangnya kamu? Lo kalau udah jadi mantan ya mantan aja, misalnya begitu kan? Nah, tapi dia bilang apa ya penilaian kayak gitu, apa pemikiran kayak gitu, gitu loh. Ya kalau jadi mantan itu tuh, ya kan masih bisa juga untuk diperbaiki hubungannya, gitu dianya ya kan. Nah, ya kalau jadi mantan pun, ya silaturahmi kan nggak apa-apa ya, kalau untuk tetap terjaga, begitu dianya, itu loh. Dan yang ianya, seseorang ini tuh kok kayak kepedean ya. Dianya itu tuh berasumsi bahwa kamu pun sesungguhnya tuh cinta sama dia. Gitu loh. Nggak yakin dia kalau kamunya itu tuh sudah kehilangan rasa cinta. Walaupun katakan ya, misalnya perpisahan ini tuh karena digagas oleh kamu. Tapi dia tuh nggak yakin itu. Kalau alasan tak ada cinta sehingga kamu memutuskan dia. Gitu. Nah, beberapa dengan lucunya bisa aja dia menganggap kamu sedang lupa kok sama rasa cintanya kamu. Gitu. Kamu sedang lupa itu bahwa kamu tuh sayang sama dia. Gitu. Bahwa kamu sedang buta aja kok melihat kebahagiaan ketika kamu dengan dia. Gitu. Kamu sedang nakal saja, kamu sedang bersikap konyol, kamu sedang bersikap bodoh, gitu dianya. Ya, kalau memilih untuk berpisah dari dia, gitu loh. Ntar juga kamu menyesal gitu ya. Tapi tenang, penyesalanmu tidak akan menjadi penyesalan seumur hidup. Sebab kalau kamu menyesal berpisah dari dia,
ketika kamu mau datang lagi, pintu terbuka coy, gitu ya. Masih terbuka pintu, gitu. Nggak usah takut, nggak usah khawatir kamu di sana, gitu dianya, ya. Kalau bisa dia ngomong sama kamu, lihat dia akan ngomong seperti itu. Di situ loh. Dan menurut dia kamu mau kemana sih? Gitu. Kamu mau kemana? Hidupnya kamu mau seperti apa memangnya? Gitu. Kamu nggak akan bisa kemana-mana juga. Gitu dia. Sudah ada ikatan yang terlalu kuat antara kalian berdua. Nggak akan bisa kamu jauh-jauh itu dari dia. Gitu. Menurut si pasangannya kamu ini. Lagian katakanlah kamu mau lari ke ujung dunia manapun. Dia bilang bahwa kalau energi mengejar kamu, ya masih ada. Gitu. Rasa percaya diri untuk menarik kamu boleh terkunci dengan dia bilang dia punya kepercayaan diri itu, gitu lah. Seolah-olah dia kayak tahu dia caranya ya, kayak gimana untuk boleh mengikat kamu, gitu loh. Walau misalnya kamu bilang aku tidak bahagia dengan dia ya. Nah, tapi kamu dia bahagia itu kamu bahagia, cuman kamu menyangkal aja itu kalau kamu bahagia dengan aku, gitu itu. Di sana ya. Nah, andaikan dia yang memilih untuk berpisah dari kamu, maka terjadilah ceritanya kamu melabelin dia mantan ya. Nah, tapi ketika dia memilih pisah sama kamu, mari bilang itu tuh bukan kayak pisah seperti pisah-pisah bagaimana normalnya perpisahan ya. Gitu. Ini tuh gimana bilangnya, kalau dia memilih untuk berpisah dari kamu, bisa-bisa hanya berubah judul saja, tapi bagaimana aksi ya, tindakan dalam hubungan kalian, menurut dia nggak usah ada yang berubah, gitu. Nggak usah ada berubah. Tuh. Bisa aja statusnya kamu jadi janda, jadi duda, ataupun statusnya dia jadi janda, jadi duda. Tapi maunya dia, ya udah statusnya aja yang memang telah berbeda. Tapi bagaimana sikapnya itu tuh layaknya sikap suami istri, gitu maunya dia, itu ya. Jadi yang kayak ya lagi-lagi lah ya, bahwa kalau keinginannya dia untuk tidak move on dari kamu itu tuh seperti keinginan yang sudah final, gitu loh. Nah, dan kalau perlu memaksa kamu untuk sama serupa seperti dia, maka dia bilang ya memang harus dia lakukan, gitu ya. Sebagaimana dia masih terikat sama kamu, maka kamu juga wajib, tidak ada tawar menawar ya, kamu harus terikat pula kepada dia. Nah seperti itu ya. Dan kalau menurut seseorang ini, walaupun katakan dianya itu tuh sudah punya kehidupan lain di saat-saat sekarang gitu, tapi dia mampu tetap menjalani hubungan dengan kamu dan juga tetap menjalani kehidupannya dia yang sudah bersama dengan orang lain, gitu loh ya. Dan dengan PD-nya si dianya itu tuh bilang nggak akan rugi kok kamu kalau kamu masih terhubung dengan dia, nggak akan rugi, malah dia bisa bilang kamu akan beruntung, gitu ya. Kamu akan beruntung karena dia nggak mengambil misalnya nih ya, mengambil uangnya kamu, pokoknya mengambil yang kemudian bisa menyengsarakan kamu ya. Dia bilang enggak, aku enggak seperti itu, gitu. Aku dengan kamunya itu tuh justru aku mau memberikan dampak yang positif bagi kamu, gitu ya. Asik kamu pokoknya sama aku, tenang aja kalau kamu sama aku terus. Nah gitu dia ya, pesan dari seseorang ini ke kamu yang kayaknya perlu mari sampaikan ya. Begitu. Oke baik. Nah jadi dalam pembacaan kita kali ini ada energi dari Pisces, berikut Cancer, ada Libra, Aquarius di situ. Kemudian masuk energi dari Scorpio, energi dari Virgo, Aries, Libra menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.